أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد masyarul hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin, salihat yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan untuk kita. Malam hari ini Allah berkenankan kita semuanya dapat kembali hadir di majelis ilmu yang kita istiqamahi bersama di hari Senin di Masjid Nurul Huda Manahan. Kita memohon kepada Allah keistiqomahan, kita memohon kepada Allah al-fahmu, kefahaman dari setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga dengan kefahaman atas setiap ilmu yang kita tambahkan dalam diri kita, semoga dikaruniai Allah kemudahan untuk kita ringan mengamalkannya. Selain kita memohon semoga Allah memudahkan kita dalam beramal, kita pun berharap agar setiap amalan kita dengan ilmu yang kita fahami menjadi amalan yang absah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin muliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan hadis kita dari hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, masih pada bab ke-13 jalan-jalan kebaikan. Kita sampai pada hadis yang ke-20, yaitu hadis tentang suku Bani Salamah. InsyaAllah akan dibacakan, lalu kemudian kita syarah isinya. Fadhil. Bismillah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arada Banu Salimata an yantaqilu qarab al-masjid, fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurba al-masjid." فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب أثاركم دياركم تكتب أثاركم, yang artinya Bani Salimah hendak berpindah tempat di dekat masjid. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, "Telah sampai berita kepadaku bahwa kalian hendak berpindah ke tempat di dekat masjid." Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah, kami bermaksud demikian." Beliau bersabda, "Wahai Bani Salamah, tetaplah di tempat kalian karena akan ditulis langkah-langkah kalian. Tetaplah di tempat kalian karena akan ditulis langkah-langkah kalian." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian lanjut, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, khawwatin darajatan, yang artinya sungguh untuk setiap langkah itu satu derajat. Ya.
dalam riwayat yang lain, inna bikulli khutwatin darajatan, sesungguhnya di setiap langkah itu bernilai 1 derajat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu suku di zaman Nabi SAW namanya Bani Salimah, atau sebagian menyebut Bani Salamah. Bani Salimah ini ya, karena melihat fadilah Masjid Nabawi yang begitu luar biasa, sholat berjamaah di masjid juga begitu luar biasa pahalanya. Jadi ada banyak pahala ya ketika kita berusaha menjaga sholat berjamaah di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu, tentu sholat berjamaahnya itu sendiri adalah satu pahala, satu kebaikan. Kemudian selain itu di masjid, kalau kita sholat berjamaah, kita menunggu antara azan dan iqamah, itu juga satu kebaikan yang pahalanya besar ya. Di situ ada mustajabnya doa-doa kita. Kemudian sholat di belakang imam yang soleh itu juga satu kebaikan tersendiri ya. Kemudian duduk di shaf paling awal itu juga kebaikan yang lain. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang-orang yang berada di shaf awal. Kemudian ada pahala lain dalam salat berjamaah itu apa? Meluruskan shaf itu juga pahala yang lain. Jadi di dalam salat berjamaah itu ada banyak kebaikan. Di antaranya adalah ketika seorang mengusahakan untuk berangkat ke masjid berjalan dari rumahnya. Lah, Bani Salimah ini mereka melihat ada banyak kebaikan dalam salat berjamaah, terutama kalau rumah itu dekat masjid ya. Maka kemudian mereka berkeinginan untuk memindah rumah mereka dekat dengan masjid. Berita itu didengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendatangi mereka, kemudian berkata, Bani Salimah ya, qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai berita kepadaku kalian mau pindah rumah di dekat masjid. Apakah benar demikian? Kemudian mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah," benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Ya, di situ maksudnya diyarakum itu tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian. Tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian, maka dituliskan untuk kalian pahala. Dituliskan untuk kalian pahala ya. 2 kali Rasulullah mengulang hadis tersebut ya. Kemudian dalam hadis yang lain Imam Nawawi juga menyebutkan riwayat yang lain, inna bikulli khutwatin darajah. Setiap langkah seseorang menuju masjid itu bernilai 1 derajat. Masyaallah hadirin muliakan Allah ya. Hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab ini mengandung beberapa faedah besar ya. Di antaranya hadis ini mempertegas hadis yang lain tentang utamanya seseorang itu berjalan ke masjid ya. Sesungguhnya tidaklah seseorang berjalan ke masjid setiap 1 langkah kecuali 1 langkahnya itu mengangkat baginya 1 derajat. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau SAW bersabda, man tawaddoa fa asbaghal wudu thumma kharaja min baitihi ilal masjid. Barang siapa yang berwudu kemudian fa asbaghal wudu, menyempurnakan wudunya, artinya tidak hanya rukunnya saja dipenuhi tapi sunnah-sunnah wudu juga dipenuhi. Thumma kharaja min baiti ilal masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid ya.
la yakhrujuhu illa shalah, dia tidak keluar kecuali untuk sholat. Ya, lam yakhtu khutwatan illa kataballahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Ya, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali setiap satu langkahnya Allah angkat baginya, Allah tuliskan untuknya satu derajat, dan langkah berikutnya Allah hapuskan baginya satu dosa. Ya. Jadi dituliskan untuknya dua hal: satu, tambahan pahala; dua, penghapusan dosa. Ya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini ada faedah lain yang juga disebutkan para ulama. Selain ini adalah hadis yang mempertegas bahwa berjalan ke masjid itu adalah satu kebaikan yang memiliki dua keutamaan: diangkat derajat dan dihapuskan dosa. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW itu orang yang sangat berhati-hati soal urusan kabar atau berita. Jadi ketika beliau mendapatkan satu kabar, beliau tidak langsung menanggapi. Beliau mencoba mengkonfirmasi, tasabbut terlebih dahulu kepada Bani Salimah tadi, apakah benar kalian akan berpindah ke dekat masjid. Ditanyakan dulu kepada mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW ingin bahwa berita itu yang beliau terima itu betul-betul berita yang fakta. Maka ini contoh yang baik dari Nabi kita SAW. Apabila kita menerima satu kabar, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tasabbut terlebih dahulu. Tasabbut itu memastikan bahwa berita ini benar-benar sesuai dengan faktanya. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Ya. Makanya tadi di dalam hadis ada kalimat qad balaghani annakum aradtum atau turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai kepadaku kabar bahwa kalian mau pindahan rumah ke tempat dekat masjid, ya. Nah, itu para ulama mengatakan ini hadis menunjukkan kepada kita bahwa Nabi adalah seorang yang sangat berhati-hati tentang kabar, tentang isu, tentang berita, ya. Karena yang namanya khabar itu yahtamilu shawab wal khata'. Yang namanya kabar itu sifatnya dua, bisa benar, bisa salah. Ya, maka harus dikonfirmasi terlebih dahulu, cek and recheck terlebih dahulu. Ya, tasabbut terlebih dahulu sampai benar-benar sesuatu itu benar adanya. Hatta kalaupun itu sesuatu yang sudah benar nyata, itu tidak boleh kemudian kita langsung berkomentar. Jadi komentar itu nanti opsi nomor sekian. Nomor pertama, kalau dengar kabar itu tasabbut dulu. Setelah tasabbut, setelah konfirmasi, fakta ternyata, bukan mitos, fakta. Fakta ini bukan isu, bukan kabar burung yang tidak terkonfirmasi, ini jelas ini fakta. Nah, ketika kita tahu fakta, maka kita juga nanti ada pilihan sikap. Kalau kita tahu fakta, kadang-kala ada situasi di mana kita boleh berkomentar, ada situasi di mana kita tidak boleh berkomentar. Misalnya, kalau ranahnya itu adalah ranahnya para ulama, kita tidak boleh berkomentar. Ya, kita hanya boleh menunggu fatwa para ulama. Ya, ketika mengomentari satu kejadian tertentu. Ya, sampai kemudian tugas kita hanya taklid saja, mengikuti mereka. Ya, atau ini bukan ranah ulama. Ini hanya isu, kemudian setelah kita konfirmasi ternyata benar fakta. Ya, kejadian-kejadian saja. Ya, kadang-kadang kita perlu berkomentar, kita tidak perlu berkomentar. Kadang-kadang berkomentar itu sesuatu yang dianjurkan, bahkan disunnahkan, atau bahkan bisa sampai derajat wajib. Atau tidak berkomentar, diam, itu sesuatu yang diwajibkan atau bahkan diharamkan. Ya, tergantung kondisi. Ya,
Jika kita melihat satu fakta tertentu, misalnya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu Ibnu Rajab membagi, kalau kita mendapatkan kabar tertentu tentang keburukan seseorang misalnya, ya, kemudian kita hal pertama itu tidak boleh membicarakan sama sekali, karena sekali lagi tentang kehormatan seseorang itu adalah sesuatu yang mahal harganya, tidak boleh sembarangan. Maka harus tasabut dulu tadi, harus konfirmasi, benar nggak dia begini. Ternyata fakta bahwa dia ini bermaksiat kepada Allah, ya, atau dia melakukan kemungkaran, atau dia melakukan satu perbuatan dosa, ya. Dalam kondisi seperti itu ada dua kondisi di mana kita harus bersikap. Boleh kita mengomentari orang ini atau membicarakannya, atau tidak boleh kita membicarakan orang ini. Kapan boleh dan kapan tidak boleh? Nah, ini sudah lain cerita. Bab ini yang disebutkan dalam hadis ini hanya soal yang pertama tadi, terkonfirmasi. Tapi setelah konfirmasi, apakah kemudian kalau sudah suatu itu adalah suatu yang fakta, kemudian kita bebas memainkan lidah kita untuk membicarakan suatu fakta? Tidak. Ada kondisi tertentu boleh, ada kondisi tertentu tidak boleh, bahkan sampai derajat haram, ya, karena bisa jadi itu sebuah, ya, kehormatan yang harus dijaga. Makanya Ibnu Rajab merinci, apabila yang dibicarakan itu objeknya, objek pembicaraannya adalah orang yang dikenal adalah orang baik, orang solih, yang pada faktanya dia jatuh dalam sebuah kemaksiatan, dan itu sangat mungkin karena dia manusia, dia bukan nabi, dia bukan malaikat. Sesolih apapun seseorang, selama dia bukan nabi, bukan rasul, ya, dia sangat mungkin jatuh dalam satu kemaksiatan. Ketika itu adalah satu fakta, maka kalau dia dikenal oleh orang banyak, dia adalah orang yang baik, ya, dikenal, ya, bukan orang yang jahat, bukan orang yang mengulang-ulang kesalahan, ya, maka tugas kita adalah tidak berkomentar atau menyembunyikan aibnya, menutup aib orang tersebut. Walaupun tetap tugas menasihati orang ini tetap harus dijalankan, dan tugas kita mendoakan dia agar dekat dengan cahaya petunjuk juga harus dilaksanakan. Tapi kalau ternyata faktanya adalah orang ini ahli maksiat, orang ini memang suka berbuat keonaran, berkali-kali diingatkan, diulang lagi, bahkan cenderung tidak menerima nasihat, ya, dilakukan lagi, maka mengumumkannya itu adalah satu kewajiban, ya, mengumumkannya, menjelaskannya kepada orang itu satu kewajiban. Kenapa? Karena kita khawatir bahaya orang ini mengenai orang lain yang belum tahu tentang keburukan orang tersebut, ya. Jadi tidak serta-merta sesuatu itu harus terus ditutup, tidak serta-merta juga sesuatu yang fakta itu harus terus dikomentari, ya. Ada kondisi tertentu kita harus menutup, ada kondisi tertentu kita harus mengumumkan. Dalam rangka apa? Agar orang tidak terkena mara bahaya dari objek yang sedang kita bicarakan. Walaupun kewajiban untuk terus menasihati dan untuk mendoakan dia tidak boleh luntur dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, itu yang kedua. Jadi setelah tasabut, setelah konfirmasi, setelah memastikan bahwa ini fakta, fakta itu tidak menghalalkan kita untuk menjatuhkan kehormatan seseorang, dan tidak mengharamkan kita untuk membicarakan dia dalam dua kondisi yang berbeda. Paham, ya? Kemudian di antara yang lain, faedah dari hadis ini yang juga disebut oleh para ulama, hadis ini adalah dalil bahwa jalan menuju kebaikan, meraih pahala itu sangat banyak. Di antaranya adalah al-masyu ilal masjid, berjalan menuju masjid, ya. Ternyata berjalan menuju masjid itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa, ya. Nah, ini bisa jadi amalan andalan untuk kita yang rumahnya mungkin harus ditempuh dengan datang ke masjid, ya. Sudah ganti ringtone, ya, Pak, ya. Biasanya azan, ya. Ya, gitu, ya. Jadi ini juga bisa jadi amalan andalan, ya.
Nah, kemudian hadis berikutnya ini hadis yang masih berkaitan, tapi penting untuk kita baca. Hadisnya masih sama tentang berjalan ke masjid. Coba silakan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi dhulma'i وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang artinya, ada seorang laki-laki yang saya tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid dibandingkan dia, namun dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Dikatakan kepadanya, atau saya berkata kepadanya, seandainya kamu membeli seekor keledai yang dapat kamu kendarai di malam gelap gulita ataupun di waktu siang yang sangat panas, dia menjawab, saya tidak suka sekiranya rumahku ada di dekat masjid. Saya sangat ingin kalau perjalananku ke masjid itu ditulis bagiku, demikian juga kepulanganku kepada keluargaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semuanya untukmu. Terus dalam riwayat lain disebutkan, innalaka mahtasabta, yang artinya bagimu sebagaimana yang kamu harapkan. Iya, barakallahu fikum. Hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Hanya saja hadis ini menjelaskan kepada kita pahalanya tidak hanya dihitung ketika berangkat, ketika pulang juga mendapatkan pahala yang sama, keutamaan yang sama. Setiap langkah dan setiap tapaknya itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Ya, ada orang di zaman Rasulullah yang rumahnya sangat jauh dari masjid. Ketika disarankan untuknya, seandainya kamu beli kendaraan saja gimana? Ya, terus orang ini bilang, aku tidak suka rumahku ada di dekat masjid karena aku ingin mendapatkan pahala yang lebih ketika aku berangkat dan ketika aku pulang. Mendengar perkataan itu Nabi SAW mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan untukmu dua kebaikan itu, kebaikan berangkat dan kebaikan pulang. Atau innalaka mahtasabta, sesungguhnya bagimu apa yang kau sangkakan, apa yang kau inginkan. Gitu ya. Hadis ini menjadi dalil yang penting bahwa pahala kebaikan itu tidak hanya didapat ketika berangkat, tapi juga ketika pulang. Dan hadis ini, kata para ulama, menjadi dalil bahwa niat itu mengambil peran besar dalam kualitas sebuah amalan. Ya. Jadi panjenengan rumahnya dekat masjid, kalau niatnya biar selalu dapat takbiratul ihram bersama imam misalnya, atau niatnya bisa menjaga sholat 5 waktu dengan mudah, niatnya bisa lebih lama iktikaf di masjid kalau rumahnya dekat masjid, lebih ringan, dimudahkan dalam urusan-urusan sholat fardu, maka itu mengambil pahala besar. Sebagaimana sahabat ini tidak mau rumahnya dekat masjid karena niatnya mengambil pahala yang besar dari berjalannya dia menuju masjid dan berjalannya dia menuju keluarganya setelah pulang dari masjid. Wala syakka, kata para ulama, anna linniyati atharan kabiran fi sihhatil a'mal, bahwa niat itu mengambil bagian besar dalam keabsahan suatu amal, wa atharan kabiran fi thawabiha, dan mengambil peran yang besar dalam kualitas pahalanya. Ya, berapa banyak amalan yang besar
menjadi kecil di hadapan Allah karena niat. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya di hadapan Allah karena niatnya, ya. Bahkan Imam As-Suyuti, ya, ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, Allah itu tidak adil, ya. Kalau Allah itu adil, harusnya seseorang itu masuk surga atau seseorang itu masuk neraka, ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan selama di dunia. Tapi Allah tidak adil. Tidak adilnya apa? Ada seorang hamba yang beramal hanya 30 tahun, 40 tahun. Ya kita ini kan, kita ini beramalnya kan tidak banyak-banyak, Pak. Kalau dikasih usia 60 tahun ya, kalau mau rodok pede ya 60 tahun hidup ya, saya punya modal amalan 30 tahun. Itu kalau pede, ya. Kalau seandainya amalan solehnya dia sepanjang 30 tahun, kata orang ini kepada Imam Suyuti, berarti orang ini harusnya masuk surga 30 tahun saja, wahai Imam. Kan pahala sesuai dengan jenis usaha, ya. Apa yang dia tanam itu yang dia panen. Tapi kenapa Allah kasih dia tinggal di surga khalidina fiha abadal abad, selama-lamanya, ya. Sedangkan penghuni neraka, orang-orang kafir, mereka kan bermaksiat di dunia cuma 40-50 tahun paling, ya. Atau kalau dihitung semua usianya 60 kan 60 tahun. Harusnya masuk nerakanya 60 tahun, setelah itu dikeluarkan dari neraka, masukkan ke surga. Kan Allah Maha Adil. Lihat cerdasnya para ulama menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan seperti ini kalau tidak tuntas dijawab menimbulkan syubhat di tengah umat, kan. Oh iya juga ya, begitu kan? Ya. Kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau mengatakan Allah Maha Adil. Selain Allah Maha Adil, Allah itu Maha Baik. Ya. Kata Imam As-Suyuti, orang beriman itu kalau seandainya dikasih umur Allah panjang, lebih dari 60 tahun, ya, maka mereka akan berkata, ya Rabbi lau ishna abadal abad la amanna abadal abad. Ya Allah, kalau kami hidup di dunia ini selama-lamanya, niscaya kami akan beriman kepadamu selama-lamanya. Tapi karena takdir kematian menghalangi mereka untuk apa? Terus beriman selama-lamanya, karena dikasih jatah umur cuma 60 tahun, ya. Tapi kalau seandainya dihidupkan selama-lamanya di dunia, ya Allah, kami akan hidup beriman kepadamu selama-lamanya. Karena niat yang seperti ini itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah membalas dengan pahala surga selama-lamanya itu karena orang beriman itu sudah niat sejak di dunia, kalau dihidupkan selama-lamanya akan beriman selama-lamanya. Adapun orang kafir itu masuk neraka selama-lamanya juga karena kalau seandainya mereka dihidupkan selama-lamanya di dunia, mereka akan berkata, aku akan kafir selama-lamanya. Maka karena itulah kemudian Allah masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kata Imam Suyuti, inilah pentingnya niat dalam setiap amalan kita. Karena niat itu mempengaruhi balasan tadi, mempengaruhi nilai sebuah amalan, ya. Makanya para ulama bilang Allah itu memasukkan seseorang ke dalam surga karena maha baiknya Allah dan maha rahmahnya Allah, rahimnya Allah. Allah itu memasukkan seseorang ke dalam neraka karena maha adilnya Allah, ya. Orang beriman maksudnya, ya. Kalau orang kafir ya tadi dihitung niatnya itu kafir terus, ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, dari berkata Imam Suyuti tadi kita tahu bahwa niat ini mengambil peran besar dalam sebuah amalan. Maka pastikan setiap amalan kita itu kita tata niat. Bahkan pada perkara-perkara yang simpel, perkara-perkara yang mudah, keseharian kita ini, kalau kita tata niatnya dengan baik, maka pahalanya akan besar di mata Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita di pagi hari bangun dari tidur, keluar dari kamar menuju ke masjid salat subuh, mengenakan pakaian,
yang tadinya mungkin di rumah biasa pakai hanya kaos oblong atau pakai ya singlet, kemudian kita pakai baju. Ketika kita pasang baju, setiap kali kita ganti baju, kita niatkan, ya Allah, aku niat pakai baju ini limtitsalil awamir, untuk mengerjakan perintahmu, menutup aurat. Maka selama baju ini menempel dalam tubuh kita, maka pahalanya akan terus mengalir. Sampai kapan? Sampai kita melepasnya. Kalau kita lepas kemudian kita niatkan lagi, ya Allah, saya pakai baju ini untuk menutup aurat, maka pahalanya menempel. Gara-gara apa? Niat. Ya. Maka pentingnya sekali kita mengatur niat. Sebagaimana sahabat ini memilih untuk rumahnya jauh dari masjid karena niatnya agar dapat kebaikan berjalan ke masjid, mengambil fadilah itu. Ya. Tapi ini tidak bisa jadi dalil bahwa kemudian, ya ini kan dalil Ustaz, bahwa kita tidak perlu rumahnya dekat-dekat sama masjid ya. Kalau rumah dekat dengan masjid dengan niat tertentu agar Allah mudahkan dalam urusan ibadah, Allah istiqomahkan, gimana pun sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Inna khaira biqa'il ardi al masajid wa inna syarra biqa'iha al aswaq, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik jengkal di atas muka buminya Allah itu masjid. Ya. Dan tanah yang paling mahal hari ini itu tanah yang dekat masjid tadi. Ya. Kenapa? Bahkan orang-orang non-muslim hari ini mencari rumah yang dekat masjid, karena insya Allah terjaga keamanannya. Ya. Terjaga keamanannya. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, dan itu tanah yang diberkahi oleh Allah. Seburuk-buruk tempat di atas muka bumi Allah adalah pasar. Ya. Hari ini orang nyari rumah dekat pasar. Padahal dulu konsep masjid, konsep kota Madinah itu masjid dulu dibuat. Ada lihat kalau kita ke Madinah itu ya, Anda berumrah atau berhaji, masjid di tengah, baru diitari pasar. Pasar mengikuti. Ya, hari ini kita jadikan parameter nyari rumah itu yang dekat dengan mall, dekat dengan pasar, ya, dekat dengan pusat kota. Sehingga kemudian ya ini lagi-lagi kembali ke soal niat tadi. Kalau kita niatkan datang ke membuat rumah itu, niatnya apa gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh kepada keberkahan satu amalan gitu ya. Ya, yang penting kita berusaha agar kita selalu dalam petunjuk dan selalu dalam kebaikan dan setiap amalan yang kita lakukan. Kemudian hadis berikutnya, hadis muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'una khuslatan a'laha manihatul 'azzi, ma min 'amilin ya'malu bi khuslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah bihal jannah." Yang artinya ada 40 perkara kebaikan. Yang paling tinggi adalah meminjamkan kambing untuk diperah susunya. Tidak ada seorang pun yang mengerjakan salah satu dari 40 perkara tersebut dengan mengharapkan pahalanya dan mempercayai apa yang dijanjikan, melainkan dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Baik, barakallahu fikum. Ini juga ya kembali kepada rumus yang pernah kita bahas, bahwa semua aktivitas mubah itu bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau memenuhi 3 syarat itu ya. Ada yang masih ingat Pak? Semua aktivitas mubah itu bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah kalau memenuhi 3 syarat. Ada yang bisa jawab? Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, arba'una khoslah, ada 40 amalan yang utama. A'laha, yang paling utama adalah meminjamkan seekor kambing untuk diperah susunya, kemudian dikembalikan lagi. Ya. Tiada seorang pun yang mengerjakan suatu amalan, ya, di antara 40 amalan itu, ya, satu, dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa janji Allah itu benar, bahwa inna likulli ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu bernilai kebaikan di sisi Allah. Satu amalan itu bernilai kebaikan di sisi Allah, ya.
maka Allah akan memasukkan dengan amalan itu seseorang tadi ke dalam surganya. Ya. Nah ini kan amalan-amalan mubah 40 ini. Karena contohnya apa? Contohnya minjemin kambing ya untuk saudaranya biar susunya bisa diambil, tak dijual atau diminum sendiri. Nanti kalau sudah kambingnya dikembalikan. Ini kan amalan mubah, bukan amalan ritual, bukan amalan mahdhoh, bukan amalan yang ada syarat dan ketentuannya. Ini aktivitas harian. Ya, bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau memenuhi 3 syarat. Syarat pertamanya adalah menata niat. Kembali lagi-lagi niat. Niatnya apa ini? Bantu saudara. Bantu saudara ini apa? Perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada semua orang. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan setiap kita untuk berbuat ihsan, berbuat segala kebaikan untuk segala sesuatu, manusia, hewan, binatang, tanaman, muslim, non-muslim, berbuat baik. Ketika kita membantu saudara kita niatkan ini perintah Allah. Ya. Perintahnya membantu orang ya kita bantu. Niatnya apa? Perintah Allah. Niatnya agar Allah ridho kepada kita. Imam Ahmad pernah dikerjain sama tetangganya. Imam Ahmad ini seorang yang sangat solih, seorang yang taat, zuhud, berilmu. Tetangganya usil. Tetangganya ingin ngerjain Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad ini ya benar-benar dia ya sesuai dengan apa yang dia katakan. Akhirnya oleh tetangganya diundanglah ke rumahnya. Wahai Ahmad, nanti malam mampirlah ke rumahku. Aku undang kamu ke rumah. Semalam datang ke rumahnya tetangganya ini, diketuk, salam, tidak dibukain. Padahal orangnya ada di dalam. Dah 3 kali sesuai sunnah hadir. Ketuk itu 3 kali saja. Tidak boleh 4 kali. 1 tok tok tok, assalamualaikum. Tidak dijawab. 2 kali, assalamualaikum. 3 kali, assalamualaikum. Jadi hak kita salam 3 kali. Hak tuan rumah membukakan atau tidak. Ya, ini adab Islami ya. Bisa jadi memang sendalnya ada, orangnya ada di dalam, tapi memang tidak mau membukakan. Ya, yaitu pilihan dia mau membukakan atau tidak. Yang penting kalau sudah 3 kali salam tidak dibukakan, jangan di miss call, Pak. Ya, di miss call bolak-balik, jangan, nanti pulang-pulang saja. Berarti mungkin dia tidak berkenan menerima tamu, mungkin rumahnya berantakan, mungkin tidak ada makanan untuk apa? Untuk menjamu tamunya, ya. Dia punya hak sebagaimana kita punya hak mengetuk pintu. Ya, besok coba lagi ke situ. Gitu ya. Nah, Imam Ahmad sudah begitu, tapi memang dasarnya orang ini ngerjain Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad 3 kali pulang. Besok paginya lagi ditanya, Ahmad, maaf ya semalam aku tidak di rumah. Ya, nanti malam ya ke rumah. Ya, akhirnya ke rumah lagi, ketuk lagi 3 kali, tidak dibukakan. Padahal orangnya ada di dalam. Memang orangnya ini agak usil kepada Imam Ahmad. 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai orangnya ini Imam Ahmad selalu datang. Ya, dan selalu kemudian pulang. Ya, dan sama sekali tidak memprotes. Sampai 5 kali tidak protes, 6 kali dia ketemu sama Imam Ahmad. Imam Ahmad dilihat responnya biasa saja. Kemudian orang ini bertanya, wahai Ahmad, aku ini heran sama kamu. Kamu ini tak kerjain 5 kali datang ke tempat. Akhirnya orang ini jujur bahwa ini ngerjain Imam Ahmad. Kamu datang ke rumahku, tapi tidak tak bukakan. Seberapa luas tingkat kesabaranmu, kata orang ini kepadaku, tetanggamu. Kata Imam Ahmad, loh, kenapa aku harus marah? Ya, aku datang ke rumahmu itu bukan karena kamu. Aku datang ke rumahmu itu karena aku mengerjakan perintah Tuhanku, memuliakan tetangga, menghadiri undangan. Perkara kamu tidak bukakan, kamu ngerjain bukan urusanku. Ya, yang penting Allah ridho kepada aku. Masya Allah. Nah ini pentingnya niat ya. Jadi kadang-kadang sesuatu itu ya berkurang berkahnya atau berkurang pahalanya kalau kita sampai tidak menguatkan niat. Ya. Kedistract di tengah amalan, keganggu niatnya di tengah amalan. Ini kadang-kadang perlu ya. Kadang-kadang kita dikecewakan sama seseorang, dikecewakan sama pihak lain, ya dibuat marah itu biar kita bisa meredam diri kita sendiri. Coba ingat niat awalnya apa?
kesini ini niat apa awalnya apa? Kalau jenengan tidak kebagian nasi buka tadi, ya itu ya jangan emosi. Ya memang niatnya awalnya nggak nyari buka di sini, ya kan? Ya siapa tahu nanti pulang dari sini kan kemudian dapat rezeki yang lain. Memang hikmahnya nggak makan nasi dulu biar konsen kajiannya, biar nggak ngantuk. Ya ini kelihatan nih yang makan nasi ini sudah, ya gitu kan? Nah kadang-kadang kan kita di tengah jalan beramal itu dikecewakan oleh sesuatu, itu ingatkan lagi kepada niat awal. Ya satu tata niat, ya seminimal niat itu. Niatnya kan cari ridha Allah. Mencari ridha Allah, ya ibtigha mardatillah itu dua cabangnya ini. Satu ngerjakan perintah. Ngerjakan perintah Allah itu kan diridhoi Allah. Atau meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu juga bagian dari ketaatan, mencari ridha Allah. Jadi kalau kita nyari satu amalan ini apa perintahnya ya, nggak ketemu. Minimal yang kedua, ini yang paling gampang yang kedua. Niatkan saja meninggalkan larangan, meninggalkan maksiat. Misalnya panjenengan datang ke sini itu tidak tahu ini perintahnya apa. Saya ini ke sini ini cuma ikut-ikut temen, ya. Saya tidak tahu ternyata yang dibahas kitab Riyadhus Shalihin, ternyata ada bukunya, ternyata yang lainnya bawa buku catatan nyatet. Saya nggak tahu nih. Ini baru pertama kali. Ya sudah, niatkan saja Pak. Ya Allah, saya datang ke sini duduk menunggu waktu Isya semata-mata untuk meninggalkan maksiat. Wah itu sudah satu rumus sendiri hadir. Ya. Meninggalkan maksiat itu membuat Allah ridho. Ya. Semua aktivitas mubah itu minimalnya niatnya tarkul maksiat. Meninggalkan maksiat. Ya. Dan satu lagi yang bisa menguatkan niat itu apa? Hati yang senang hadir. Jadi kalau kita ini melakukan amal ketaatan, biasakan kondisikan hati kita itu senang, bahagia. Kayak gini nih datang ke pengajian itu hatinya harus bahagia. Jangan terpaksa dalam ketaatan. Kenapa? Karena kalau kita tidak letakkan rasa bahagia itu pada ketaatan, nanti kita bahagia ketika kita maksiat tadi. Misalnya kita punya porsi bahagia itu segini nih. Ini kalau tidak kita taruh di ketaatan, ya taat itu kepeksa terus gitu ya. Sholat kepaksa, ngaji kepeksa, gak enakan, ya taat kepaksa, ya terpaksa. Nanti porsi bahagia kita ini kita tuangkan atau kita tumpahkan untuk maksiat. Nah, ini bahaya. Ya. Kenapa kita harus bahagia ketika taat? Agar ketika kita maksiat tidak ada peluang untuk bahagia. Tinggal sedih, tinggal takut, tinggal gelisah. Tidak ada peluang untuk bahagia. Nah, kalau kita taatnya terpaksa, kita khawatir porsi bahagia kita itu kita tuangkan kepada kemaksiatan, ya. Jadi taat bahagia, ketika bermaksiat yang harus gelisah terpaksa, ya seperti itu. Ya, itu yang diantara menguatkan niat. Yang kedua syaratnya apa? Sertakan Allah. Mulai segala sesuatu dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Semua aktivitas kita Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Bagus lagi kalau di pertengahan diisi zikrullah, ya zikir. Semua aktivitas mubah. Kemudian yang ketiga baru apa? Perhatikan adab, ya. Perhatikan adab dari setiap aktivitas kita sebelum, ketika dan setelah aktivitas. Karena adab itu adalah meneladani Nabi SAW. Karena agama Islam ini kan agama adab. Semua adabnya sudah diatur. Kalau kita menyisipkan adab dalam setiap aktivitas mubah kita, maka secara tidak langsung kita berittiba, mengikuti Nabi SAW. Dan mengikuti Nabi SAW itu menambahkan kebaikan dalam timbangan amal salih kita. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa." Sebelum itu ada ittaqun nara walau bisyikil. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Yang artinya,
takutlah kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aina minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bishiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin." Yang artinya, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan diajar bicara oleh Rabb-nya, dan antara dia dengan Allah tidak ada seorang pun penerjemah. Dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dilakukannya sebelumnya. Dia melihat di sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang dilakukan sebelumnya. Dia melihat ke depannya, maka dia tidak melihat kecuali api neraka yang ada di hadapannya. Maka takutlah kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Siapa yang tidak mendapatkan apapun, bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Ya, barakallahu fikum. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita berharganya kebaikan sekecil apapun itu. Karena kebaikan itu bisa menjauhkan seseorang dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Ya, kebaikan apapun itu bisa menghindarkan seseorang dari api neraka. Ya, maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, dan jangan remehkan dosa sekecil apapun. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal khusar, kata pepatah Arab. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, karena sesungguhnya gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Ya. Jadi sesuatu itu besar bisa karena apa? Yang kecil-kecil dikumpulkan, gitu ya. Begitu juga dosa. Dosa itu bisa besar kalau yang kecil-kecil diremehkan. Ya. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan dosa kecil itu bisa bernilai besar di mata Allah kalau memenuhi berada di satu di antara 4 kondisi. Yang satu, kalau diulang-ulang. Dosa kecil itu kalau diulang-ulang jadi besar. 2, kalau diremeh-remehkan. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Mengumbar pandangan itu dosa kecil. Ulama sepakat, mengumbar pandangan itu dosa kecil. Ya, tapi kalau diulang-ulang, diremeh-remehkan jadi dosa besar. Ya. Dan dosa itu sifatnya selalu 2, menular dan mengular. Menular itu orang yang ada di dekatnya bisa ketularan. Mengular, satu dosa itu bisa menghasilkan dosa berikutnya. Ya kan? Dari mengumbar pandangan membuat seseorang jatuh dalam zina. Dari zina membuat seseorang jatuh dalam kedustaan, misalnya begitu. Terus mengular dia. Dosa itu begitu. Maka jangan diremeh-remehkan, jangan diulang-ulang. Yang ketiga, jangan dipamer-pamerkan. Dosa kecil kalau dipamerkan dihitung dosa besar. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afina ilal mujahidin. Setiap umatku akan diampuni nanti di hari kiamat dengan syafaatku ilal mujahidin. Kecuali orang yang suka pamer dosa. Sudah tahu dosa diupload ke media sosial. Sudah tahu dosa di-upload di story. Ya, ini jangan sampai. Ya. Ini usikum wa iya nafsi bitaqwallah, ya, untuk para akhwat, para muslimah, juga para ikhwan, para ayah, para suami yang dulu mungkin istrinya belum mengenakan jilbab 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Cek media sosialnya hadir. Jangan di-upload tadi. Atau di privat, diarsipkan. Ya, dicek lagi, ya. Foto-foto kenangan masa lalu tidak usah diupload yang belum berjilbab.
Cukup itu jadi kenangan keluarga saja, jangan diumbar ke siapapun. Karena berarti kita nanti kalau kita upload, kita belum menutup aurat, dosa kita mengalir. Dan kita khawatir itu termasuk mujahidin, termasuk orang yang terang-terangan melakukan dosa, menampilkan dosa. Lukisan-lukisan, foto-foto yang ada di rumah, ya, foto wisuda misalnya di rumah, ada yang dipajang di mana? Di tembok, ada yang ditaruh di buffet. Kalau belum berjilbab atau membuka aurat, tutup hadirin, turunkan, masukkan ke album saja. Biarkan keluarga kita saja yang melihat, jangan sampai nanti ada tamu lihat. Ya, dosanya mengalir terus hadirin. Dan itu dihitung sebagai dosa besar kalau kita terang-terangan atau kita justru memamerkan dosa tersebut. Kemudian kondisi yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, adalah apabila dosa kecil itu dilakukan oleh seorang ahlul ilmi, orang yang sudah tahu ilmunya atau ulama, nilainya jadi besar. Kenapa? Karena bisa diikuti oleh orang awam. Orang awam akan menyangka, loh, dia yang ngaji saja melakukan itu berarti boleh. Akhirnya itu menjadi dalil bahwa sesuatu itu legal atau boleh, jadi besar. Ya, jadi empat ini dijaga. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita selesaikan sampai akhirnya, tinggal 1-2 hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi." La yarda. Lanya pendek. La yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Yang artinya, Allah meridai seorang hamba yang apabila menyantap suatu makanan kemudian dia memujinya atas makanan yang dimakannya, ataupun suatu minuman kemudian dia memujinya atas minuman yang diminumnya. Iya, ini adab yang saya bilang tadi ya, bahwa kalau aktivitas mubah itu mau bernilai pahala, pingin bernilai pahala, caranya sertakan Allah. Mulai dengan bismillah, selesaikan atau akhiri setiap aktivitas kita dengan memuji Allah. Karena itu termasuk adab Islami yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam makan dan juga dalam minum, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulli muslimin shadaqatun." Qala ara'aita in lam yajid? Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qala ara'aita in lam yastati'? Qala yu'inu dhal hajatil malhufi. Qala ara'aita in lam yastati'? Qala ya'muru bil ma'rufi awil khairi. Qala ara'aita in lam yaf'al? Qala yumsiku 'anil syarri fa innaha shadaqatun. Yang artinya, setiap muslim wajib bersedekah. Dia bertanya, bagaimana menurut Anda jika dia tidak mendapatkan sesuatu? Beliau bersabda, kalau tidak ada, hendaknya dia bekerja sehingga bermanfaat untuk dirinya lalu bersedekah. Dia bertanya, bagaimana menurut Anda jika dia tidak mampu? Beliau bersabda, hendaknya dia membantu orang membutuhkan pertolongan. Dia berkata, bagaimanakah menurut Anda jika dia tidak mampu? Beliau bersabda, hendaknya dia memerintahkan kepada kebajikan atau kebaikan. Dia berkata, bagaimanakah menurut Anda jika dia tidak mampu? Beliau menjawab, hendaknya dia menahan diri dari berbuat kejahatan, karena itu juga termasuk sedekah. Iya, ini opsi-opsi kebaikan yang Rasulullah SAW sebutkan ya. Setiap muslim hendaknya dia bersedekah. Kalau tidak punya harta ya Rasulullah, kalau tidak punya harta ya dia bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarga, terus dia bersedekah untuk keluarganya, mencari nafkah. Ya, jadi mencari nafkah itu juga satu kebaikan, ya, satu kebaikan. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau misalnya kita termasuk orang yang belum dilebihkan dalam urusan harta, ya sudah, sedekah, pahala sedekah kita itu dari cari nafkah kita, ya. Untuk siapa? Diri dan keluarga kita. Kenapa? Karena diri kita sendiri amanah dari Allah, harus dirawat, harus dijaga.
Ketika kita menjaga diri kita dengan mencari nafkah, kemudian merawat diri kita, itu juga bagian dari sedekah, bagian dari kebaikan. Kalau juga tidak mampu ya Rasulullah, ya membantu orang lain, berkhidmat kepada umat dengan tenaga kita misalnya. Ya. Kalau itu juga tidak mampu, ya'muru bil ma'ruf, dengan kata-kata, ngajakin orang, nge-share flyer, ya, kemudian ngupload story, ya, 1 minute booster, 1 menit usia 1 menitan itu, ya, pokoknya yang bisa kita lakukan. Kalau itu juga tidak mampu, nah ini yumsiku 'anis syarri fa innaha shadaqah, menahan diri dari berbuat buruk itu juga sedekah. Jadi bahasa gampangnya, kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan melakukan keburukan, ya. Jadi diamnya kita, menahan dirinya kita dari keburukan itu juga bagian dari sedekah, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Jalan-jalan menuju kebaikan juga sangat banyak dan beragam. Ambil sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Yang itulah yang semoga menjadikan kita mudah langkahnya menuju surga. Inilah jawaban mengapa pintu surga itu jumlahnya 8. Karena setiap pintunya memiliki khusus atau kekhususan. Ada yang namanya pintu jihad, berarti untuk orang-orang yang berjihad. Ada yang namanya pintu sholat, berarti orang-orang yang ahlu sholat. Ada orang yang masuk lewat pintu Syam, Ar-Rayyan, berarti memang dia ahli puasa. Ada yang lewat pintu ridho, berarti dia ridho atas ketetapan Allah. Ada yang lewat pintu namanya pintu sedekah, karena masuknya lewat pintu sedekah, dan pintu-pintu yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan itu beragam. Mari kita maksimalkan potensi kita dengan amalan-amalan yang Allah mudahkan untuk kita, ya. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sesuatu itu dimudahkan atas apa yang Allah ciptakan untuknya. Jadi kalau kita orang kaya, ya berarti kemudahannya sedekah. Kalau kita orang yang punya banyak ilmu, kemudahannya berarti menyampaikan ilmu. Kalau Anda seorang yang punya pengalaman yang luas, berarti sampaikan pengalaman itu, dan lain sebagainya. Allah berikan kepada kita potensi sesuai dengan potensi amal kita masing-masing. Bisa jadi itu jalan menuju surga kita, ya. Jadi mari kita temukan apa potensi saya, kemudian lanjutkan di situ dengan keyakinan tadi bahwa setiap amalan harus didasari dengan niat, dan niat itu bisa kuat kalau kita kerjakan secara senang dan bahagia. Kemudian yang kedua, jangan remehkan amalan sekecil apapun, karena bisa jadi itu sebab seorang dimasukkan Allah ke dalam surga, karena yang kecil itu biasanya yang selamat dari pujian, yang kecil itu yang selamat dari badai riya. Sehingga kemudian dengan itu kita bisa istiqomah. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang besar. Yang besar tetap diusahakan dengan terus menjaga niat dan memohon kepada Allah agar Allah berikan kita petunjuk sampai kita menyelesaikan amal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, ada dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, pesantren kami yang ada di Klaten, ya, Akademi Al-Quran FKM, sedang membangun 2 rumah untuk asatidz berkeluarga. Sudah tercukupi 1 rumah, masih 1 rumah lagi, masih kurang sekitar 160 juta. 1 meternya 2,5 juta bagi hadirin yang berkenan untuk ikut andil dalam amal jariah ini. Semoga nanti semua kegiatan, huruf yang dibaca, ayat yang dihafal, ilmu yang disampaikan di tengah umat, semuanya mengalir semuanya kepada siapapun yang mendukung program yang baik ini, ya. Saya hanya menawarkan saja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mencari pilihan amalnya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, insyaallah di bulan September saya ada safar umroh. Jadi Bapak Ibu yang berkenan ikut, ya, kita ambil kuota yang sangat terbatas, hanya maksimal 1 bis. Bisa nanti mengikuti atau bertanya kepada kami atau admin, ya, tentang program tersebut, insyaallah di bulan Maulid, bulan September. Barakallahu fikum. Demikian. Kemudian nanti setelah sholat isya jangan langsung beranjak, kita adakan sholat ghaib
untuk jamaah Masjid Nurul Huda ada yang meninggal kemarin hari Sabtu ya, kita sholatkan nanti ya di ba'da isya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.